Ya. Jadi di sini kita diminta untuk membuat sebuah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Ya, mungkin nanti kita fokusnya ke flowchart dulu saja. Kalau disambung flowchart dan pseudocode, mungkin satu pertemuan mata kuliah ini baru membahas satu soal gitu ya. Jadi kita fokus ke flowchartnya dulu, nanti biar bisa masuk ke soal yang lain. Ya, jadi di sini kita diminta menuliskan algoritma untuk membaca nilai suhu dalam satuan Celcius. Ya. Kemudian perintah selanjutnya adalah mengkategorikannya menjadi panas atau dingin. Ya, kategori panas itu kalau lebih dari 50, kategori dingin kurang dari sama dengan 50. Kemudian kita diminta untuk mengkonversikannya ke dalam bentuk Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya. Nah, kemudian hasil dari konversi dan kategori suhu tadi, berarti hasil konversi ini berarti maksudnya adalah hasil konversi ke Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian kategori suhu berarti di sini panas atau dingin, itu kemudian ditampilkan di layar monitor. Gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sih kita menuliskan algoritma ini ke dalam bentuk flowchart ataupun ke dalam bentuk pseudocode ya, pada prinsipnya sama. Hal yang perlu kita cari tahu dulu adalah kita mencari tahu yang namanya inputnya dulu. Inputnya apa di dalam soal ini, kemudian outputnya juga apa. Ya, dari sini nanti baru kita bisa menentukan prosesnya. Jadi yang pertama kita identifikasi dari sebuah soal cerita, gitu ya, soal cerita untuk algoritma. Ketika diminta kita diminta membuat algoritmanya dalam bentuk apapun itu, gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah kita mencari tahu dulu inputnya itu apa, outputnya itu apa, gitu ya. Nah, kalau kita bicara di kalimat deskriptif, notasi algoritma kalimat deskriptif, input itu biasanya ada kata kuncinya, yaitu biasanya memasukkan, membaca, menentukan, ya, menginputkan. Gitu ya. Itu kata kunci untuk input. Gitu ya. Di soal cerita berarti kita akan mengadopsi, berarti kita mencari kalimat-kalimat atau mencari kata-kata kunci itu. Gitu kan. Nah, kata kunci kalau di kalimat soal ini, kata kuncinya ada di mana? Kata kunci membaca itu ada di sini. Ya, berarti nanti sebelahnya ini, sebelahnya lanjutan dari kata membaca, ini berarti dia adalah inputan. Nilai suhu dalam satuan Celcius ini berarti menjadi sebuah input. Ya. Nah, kemudian kita istilahkan aja gitu kan, kita buat nama saja gitu, biar sederhana. Kalian boleh pakai nama suhu atau boleh pakai nama Celcius. Mungkin saya di sini prefernya pakai Celcius saja, Celcius. Atau mungkin saya singkat C, itu aja juga boleh. Nama kan bebas ya. Yang penting kita mengikuti aturan penamaan. Ya, kalau yang materi video yang ada di pertemuan ketiga itu ada aturan penamaan. Nah, itu kita ikuti saja. Kemudian selanjutnya adalah output. Ya. Output itu di sini kita diminta output di sini kata kuncinya adalah biasanya kalau kita menggunakan kalimat deskriptif itu adalah tampilkan, cetak, terus kemudian munculkan, Print, Mbak. kemudian print ya, keluarkan, gitu ya. Itu adalah kata kunci untuk output. Ya. Nah, kalau kita lihat dari soal cerita ini, kata kunci itu ada di mana? Di bagian belakang ini. Kemudian ditampilkan di layar monitor. Yang ditampilkan apa? Hasil konversi dan kategori suhu. Berarti nanti akan ada dua output. Yang pertama adalah hasil konversi. Yang kedua adalah kategori suhu. Ya.
Nah, kemudian hasil konversi ini maksudnya apa? Hasil konversi ini kalau kita lihat kalimat sebelumnya, di sini mengkonversikannya ke dalam bentuk reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Berarti di sini berarti menjadi reaumur, ya, atau R lah ya, biar lebih singkat aja. Fahrenheit, kemudian atau F, kemudian Kelvin atau K. Ya. Ini kalian boleh menamakan dengan singkatan saja atau boleh menamakan dalam satu kesatuan Celcius gitu, nggak masalah. Ya. Kemudian outputnya berarti nanti ada reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Gitu ya. Atau kalian pakai C, R, F, dan K itu nggak masalah. Tapi yang jelas nanti ketika inputnya kita menyebutkan C, berarti seterusnya kita bilang C. Gitu ya. Jangan sampai di input kita bilang C, kemudian ke bawah-bawahnya itu kita bilangnya adalah Celcius. Nanti itu menjadi dua kata yang berbeda. Jadi kalau pakai Celcius ya Celcius terus, kalau pakai C, C terus. Gitu ya. Oke, kemudian output yang kedua di sini adalah menampilkan tulisan panas atau dingin, kan gitu. Jadi kategori suhu kemudian ditampilkan. Berarti tulisan panas atau dingin ini kita tampilkan di layar monitor. Kapan menjadi panas? Menjadi panas adalah ketika suhu lebih dari 50, kalau dingin kurang dari sama dengan 50. Ya. Nah, dari sini kan sebenarnya kita bisa melihat prosesnya kan gitu. Dari Celcius menjadi reaumur, itu kan sudah ada rumusnya ya. Dari Celcius menjadi Fahrenheit juga sudah ada rumusnya. Dari Celcius menjadi Kelvin itu juga sudah ada rumusnya. Nah, rumus itulah yang kita masukkan sebagai proses. Jadi prosesnya berarti yang pertama adalah kita mencari tahu hasil konversi. Ya. Karena di sini ada dua output ya, berarti prosesnya pasti akan ada dua. Proses yang pertama adalah hasil konversi, yang kedua nanti adalah kategori suhu. Ya. Oke, proses yang pertama hasil konversi. Yang kita diminta mengubah ke reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin yang akan kita munculkan nanti. Berarti kita mencari tahu R, F, dan K, kan gitu. Caranya gimana nih mendapatkan R, F, dan K dari inputnya berupa Celcius. Ya, ini di rumus ini juga sebenarnya sudah diinfokan nih, rumus konversinya. Tinggal ditulis saja. 4 dikali dengan Celcius, itu C, dibagi dengan 5. Itu untuk mencari reaumur. Kenapa saya kali dulu baru dibagi? Ya, tujuannya sebenarnya supaya nanti hasil pembagiannya tidak nol. Kalau nanti kalian menggunakan pseudocode, itu kan nanti kalian akan menggunakan yang namanya tipe data ya, di bagian deskripsi. Di bagian deskripsi atau kamus, itu ada namanya tipe data. Kalau kalian menggunakan tipe datanya integer atau bilangan bulat di pseudocode, ya, 4 dibagi 5 itu kan nanti hasilnya adalah 0,8. Jadi kalau misalkan hasil pembagiannya adalah 0,8, kalau kita pakai integer maka yang diambil cuma nolnya aja. Ini nggak ikut. Efeknya apa kalau saya bagi dulu baru kalikan, berarti 4 bagi 5 sama dengan 0. 0 kali C, hasilnya pasti 0. Kan? Jadi untuk menghindari hasil 0, gimana caranya? Saya kalikan dulu baru saya bagikan. Ya. Jadi ini kenapa saya kalikan dulu baru dibagi. Kemudian yang Fahrenheit juga sama, 9 dikali C dibagi 5 ditambah dengan 32. Mencari Kelvin berarti Celcius ditambah 73. Ya. Ini untuk proses yang pertama, proses untuk mencari hasil konversi, dalam hari ini reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, kemudian sekarang proses yang kedua, yaitu kategori
suhu. Ya. Di sini ada operator perbandingan, lebih dari, kemudian ada kurang dari, sama dengan. Kalau ada operator perbandingan seperti ini, berarti kita tidak hanya menggunakan rumus matematik sini, atau ini istilahnya dengan istilah runtutan gitu ya. Tetapi kalau ada operator perbandingan kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau mungkin tidak sama dengan, itu pasti kemungkinan kita akan menggunakan dua struktur, yaitu pemilihan atau pengulangan. Mungkin saya ganti warna merah, warna hitam aja ini tintanya, biar kelihatan nanti di background. Atau pengulangan. Ya. Jadi mau pemilihan mau pengulangan pasti nanti akan ada yang namanya operator kurang dari atau lebih dari, sama dengan atau yang lainnya. Atau ini istilahnya adalah operator perbandingan. Pasti kita mengidentifikasinya dari situ. Ya. Ini nanti ada kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan, atau tidak sama dengan. Jadi ketika ada kondisi seperti ini, kalian nggak bisa pakai runtutan langsung. Tapi kalian harus menggunakan pemilihan atau pengulangan. Nah, kalau untuk kasus soal nomor 1 ini, gitu kan, lebih cocoknya mana nih? Pemilihan atau pengulangan? Kalau suruh milih, kalau lihat dari kondisi seperti ini saya cocoknya pakai yang mana? Pemilihan, Pak. Pemilihan, Pak. Mungkin ada yang pakai pemilihan. Ya. Ya. Jadi pakai pemilihan. Kata kunci pemilihan itu apa? Ya, true false, Pak. Kata kunci dari pemilihan itu apa? Ya, true false itu untuk hasil perbandingan. Kata kuncinya apa? Jika dan Atau maka. Atau kalau di bahasa pemrogramannya atau kalau di pseudocode-nya nanti berarti if dan then. If then else, ya. Jadi kalau kita pakai pemilihan itu pasti nanti kita pakai kata kunci jika dan maka. Kalau pakai pengulangan nanti kata kunci adalah ulangi sampai. Ulangi sampai. Gitu ya. Jadi kalau pakai pengulangan, kalau masih kita pakai kalimat deskriptif atau kita mencoba menyusun algoritma, kita pakai bahasa kita sendiri, pakai bahasa manusia lah ya gampangnya. Kalau pemilihan nanti kata kuncinya jika maka, kalau pengulangan itu ulangi sampai. Ya. Oke, tadi disampaikan kalau kategori suhu ini berarti panas dan dingin ini berarti pakai jika maka. Ya, kita tulis saja. Jika ya, lebih dari 50, yang lebih dari 50 itu apa? Yang lebih dari 50 ini dingin. Inputnya kan gitu. Oh. Lebih dari 50 kok dingin. Ya, jadi kalau di sini berarti kita namanya apa? Jika C lebih dari 50. Kan gitu. Maka kita akan menampilkan tulisan, mungkin kita pakai bahasa Indonesia saja, tampilkan tulisan panas. Ya. Kemudian berarti untuk kondisi sebaliknya kita tulis jika lagi. Jika C kurang dari 50 atau kurang dari sama dengan 50, maka tampilkan dingin. Kan gitu. Dingin ini dan panas ini saya kasih tanda petik. Kenapa? Supaya membedakan antara istilah variabel dengan tulisan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai tanda petik, nanti dia takutnya terbaca sebagai variabel atau suatu nama yang menyimpan nilai. Gitu ya.
Kalau kita pakai tanda petik, itu berarti menunjukkan dia sebuah karakter atau sebuah string. Ya, karakter atau string itu apa? Itu ada di video pertemuan ketiga. Ya. Nanti kalau misalkan masih belum paham yang istilah karakter string, silakan dibuka lagi materinya. Oke ya. Nah, sekarang di sini saya sudah punya inputnya. Inputnya ini, outputnya juga sudah. Berarti inputnya C, outputnya adalah R, F, K, kemudian panas atau dingin. Ya. Kemudian dari input ini supaya jadi output yang kita minta ini, sesuai yang diminta ini, gitu kan. Prosesnya adalah proses pertama ini rumusnya, proses kedua pakai pemilihan. Ya, berarti kita sudah punya satu sebuah bahan untuk bisa kita jadikan suatu algoritma. Ya. Untuk menuliskan sebuah algoritma pasti urutannya adalah input, proses, kemudian output. Ya. Jadi dari bahan ini tinggal kita susun saja, input dilanjut dengan proses, dilanjut dengan output. Kita tinggal susun. Ya. Jadi makanya tadi saya minta kalian kalau dapat soal seperti ini, kalian pertama harus bisa mengidentifikasi inputnya dulu, baru outputnya, ya, baru kemudian kalian cari tahu prosesnya. Ya, proses ini bahkan tidak ada pakemnya atau tidak ada standarnya sebenarnya. Ya. Yang jelas kalau saya masukkan angka 10, yang diminta outputnya jadi 5, gitu kan, ya mungkin ada yang pakai cara dikurangi 5. Ada yang dengan cara dibagi 2. Gitu kan. Ada yang mungkin dengan cara yang lain, dikurangi 1 sampai 5 kali. Ya. Tapi inputnya 10, outputnya 5, prosesnya bisa beda-beda artinya. Ya. Jadi proses ini sebenarnya kita yang menentukan sendiri nih, hasil pengembangan atau hasil pemikiran kita sendiri. Kecuali memang rumusnya sudah ditentukan. Ya, yang diminta misalkan rumusnya seperti ini, ya sudah kita ikuti saja. Tapi kalau nggak ada, kalian bisa berimprovisasi sendiri. Gitu ya. Ya sama kayak misalkan kalian mengerjakan soal kalkulus misalkan. Gitu ya. Misalkan kalian mengerjakan nih, di situ diketahui apa gitu ya. Ditanyakan nilai akhirnya apa. Kemudian kalian nggak mungkin kalian bingung gitu kan. Akhirnya tanya teman. Nah, tanya teman hasil akhirnya berapa? Hasil akhirnya segini. Gitu kan. Caranya gimana? Temanmu nggak mau ngasih gitu kan. Akhirnya apa? Kalian coba improvisasi gimana caranya angka input itu bisa jadi output kan gitu. Bikin rumus sendiri biasanya. Ya sebenarnya kayak gitu juga sebenarnya kita sedang membuat algoritma sendiri. Gitu ya. Tapi ya kalau suka mengarang seperti itu biasanya memang daya imajinasinya tinggi gitu ya. Oke. Kita masuk balik ke sini lagi. Sekarang setelah kita mendapatkan inputnya, outputnya, kemudian prosesnya, sekarang baru kita bisa tuangkan itu ke dalam bentuk flowchart atau ke dalam bentuk pseudocode. Tapi kita fokusnya ke flowchart dulu aja. Ya. Oke, saya coba gambarkan dulu. Untuk menggambar flowchart, berarti selalu diawali dengan bentuk elips gini. Ya, mohon maaf ini bentuknya nggak standar elips gitu ya. Karena memang saya nggak bisa gambar yang bagus. Start atau mulai. Ya, kalau pakai bahasa Inggris ya start dan end. Kalau pakai bahasa Indonesia ya mulai dan selesai atau start dan finish gitu juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian selanjutnya prosesnya adalah kita akan membuat sebuah inputan. Kalau memang di situ ada input. Ya. Inputnya apa? Inputnya adalah C. Gitu kan. Atau kalian mau pertegas di depan, misalkan tambahi kata input C, gitu ya nggak apa-apa. Atau C saja sebenarnya sudah betul. Kenapa? Karena tanda atau bentuk
apa sih ini namanya, jajar genjang ya. Bentuk jajar genjang ini itu sudah menunjukkan bentuk input atau output. Gitu kan. Jadi kalau yang pertama di awal kayak gini itu biasanya dia adalah input. Kalau yang di bawah berarti itu nanti biasanya dia adalah output. Gitu. Jadi kalian bentuk jajar genjang kemudian tulis C saja sebenarnya sudah betul. Tapi kalau kalian untuk meyakinkan lagi gitu kan, depannya kalian tambahkan tulisan input itu juga nggak masalah, itu juga betul. Itu ya. Oke, kemudian selanjutnya proses input sudah, karena inputnya cuma satu aja ini ya, Celsius. Selanjutnya adalah proses. Prosesnya ada dua di sini, hasil konversi dan kategori suhu. Ya. Berarti kita mulai dari yang proses hasil konversi ini. Kita coba tuangkan ke dalam sebuah flowchart. Berarti nanti di sini flowchartnya itu berarti pakai kotak kan gini. Karena dia proses runtutan. Berarti R sama dengan 4 dikali C dibagi 5. Prosesnya selanjutnya berarti menghitung Fahrenheit. Fahrenheit sama dengan 9 dikali C dibagi 5 ditambah 32. Kemudian bawahnya lagi di sini ini adalah Kelvin itu sama dengan C ditambah 273. Ya. Atau kalian mau jadikan ini satu kotak, nggak masalah. Gitu. Kenapa? Karena ini satu proses yang sebenarnya sama ya di sini. Ini rumusnya untuk mencari hasil konversi gitu ya. Ini kalian jadikan satu kotak pun nggak masalah. Satu kotak itu maksudnya gini. Gini ya. R sama dengan apa tadi? 4 kali 5 kali C bagi 5. F sama dengan 9 kali C bagi 5 tambah 32. Kemudian K itu sama dengan C ditambah 273. Ini enggak masalah kalau kalian jadikan satu kotak. Ini kotak ya, kira jajar genjang. Gitu ya. Jadi kalian mau pakai model yang satu kotak atau kotak tersendiri enggak masalah. Sama saja. Artinya juga sama. Ya. Oke, proses yang pertama ini berarti sudah proses untuk mencari hasil konversi. Ya, nanti tinggal di outputkan saja, outputnya bagian belakang. Kemudian selanjutnya menggunakan mencari kategori suhu. Ya. Disampaikan di sini pakai pemilihan. Tapi kalau pakai pemilihan atau pakai pengulangan nanti, gitu ya. Berarti simbolnya adalah belah ketupat seperti ini. Ya. Yang di dalam ini apa? Yang di dalam belah ketupat itu isinya adalah ini, jika C lebih dari 50 atau C kurang dari 50. Kalian pilih salah satunya saja, jangan dua-duanya. Ini pilih salah satu. Ya. Kalau misalkan di sini saya pakai C lebih dari 50, berarti nanti akan ada dua keluaran. Ini yang satunya yang ya, satunya yang tidak. Ya. Jadi kalau pakai belah ketupat pasti akan ada sisa satu di sini, itu nggak akan bisa bercabang kemana-mana. Yang dipakai cuma dua, kemungkinannya ya atau tidak gitu kan. Yang bawah ini gitu misalkan terserah itu nggak bisa gitu ya. Atau apa namanya, tidak milih dua-duanya kan nggak bisa gitu ya. Ini jadi pasti nggak ada. Kemungkinannya hanya dua, ya atau tidak. Nah, kalau ya misalkan berarti kita lihat di sini. Ya itu maksudnya apa? Ya benar lebih dari 50. Ya. Kalau benar lebih dari 50, maka yang ditampilkan apa? Misalkan di sini kita menampilkan, kalau menampilkan berarti petanda jajar genjang, kita menampilkan tulisan panas. Ya. Kalau tidak, berarti kita menampilkan tulisan dingin. Ya.
Tadi kan disampaikannya seperti itu ya. Kalau lebih dari 50, berarti itu tampilkan tulisan panas. Kalau kurang dari 50, tampilkan tulisan dingin. Kalau dinyatakan dalam bentuk flowchart menjadi seperti ini. Ini tanda panah atas ya. Duh. Tanda panah dari atas. Ini dari flowchart sebelumnya, dari sampingnya ya. Karena nggak cukup, jadi saya pindah sebelah. Oke, kemudian di sini sudah gitu ya, sudah sekalian mengoutputkan tulisan panas dan dingin. Ya. Jadi output yang pertama ini kategori suhu, berarti ini sudah. Ya. Dari mana? Dari tanda ini, tanda jajar genjang ini gitu kan. Ini berarti kategori suhu ini. Ini output kategori suhu. Yang belum apa? Berarti output konversi suhu. Kan? Ya, kita jadikan satu dulu aja tanda panahnya, gini kita kumpulkan. Jadikan satu. Kembali lagi. Kan, gitu. Kembali lagi menjadi satu kotak. Ya, jajar genjang. Misalkan saya mau mengoutputkan tiga-tiganya gitu ya. Kalau di sini kan yang saya contohkan sendiri-sendiri. Saya mengoutputkan tiga-tiganya. R, F, K. Ya, ini boleh. Atau kalian mau pisah sendiri-sendiri sama kayak di proses ini juga boleh. Misalkan di sini R gitu ya, bawahnya turun menjadi F, kemudian bawahnya turun lagi jadi K. Kemudian tutup dengan selesai. Ini enggak masalah. Atau kalian jadikan satu, kemudian kalian tulis di sini selesai. Setelah itu juga enggak salah. Ya. Jadi ini dua-duanya betul, boleh pakai dipisah sendiri-sendiri atau boleh dijadikan satu. Atau kalian mau mempertegas lagi tulisan output gitu, enggak masalah. Untuk membedakan mana yang input, mana yang output, enggak apa-apa. Ya. Jadi ini kurang lebih gambaran penyelesaian untuk soal nomor 1. Ya. Jadi yang pertama dari soal itu pasti kita harus mencari dulu inputnya itu apa. Ya. Kemudian outputnya itu apa. Ini outputnya ada dua. Satunya konversi suhu, satunya adalah kategori suhu. Ya. Nah kemudian dari input ini supaya bisa menjadi output yang diminta, caranya gimana kan gitu. Nah, kita bisa cari tahu sendiri atau kita bisa melihat ketentuannya. Gitu ya. Nah dari situ baru kita menuliskan ini proses konversi suhu. Kemudian yang bawah ini adalah proses kategori suhu. Gitu ya. Oke, ini soal nomor 1. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya melanjutkan ke soal yang nomor 2. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Sudah punya gambaran belum? Jadi nanti kalau kalian dapat soal di UTS ya kaitannya dengan seperti ini ya silakan nanti kalian coba identifikasi ya. Inputnya apa, outputnya apa, baru menentukan prosesnya. Jangan mikir prosesnya dulu kalau belum tahu input dan outputnya. Kalau belum tahu input outputnya kalian mikir proses ya puyeng. Yang mau kalian proses apa kan nggak tahu. Kalian mau memproses apa nggak tahu, tapi kalian fokusnya mikir proses. Ya nggak selesai-selesai. Jadi yang pertama kalian harus tahu inputnya apa, outputnya apa, baru setelah itu fokus ke proses. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal pembahasan yang nomor 1 ini. Kemarin ada yang dapat ini nggak? Bener nggak kemarin sudah bikin ini? Bikin flowchart-nya kayak gini. Gimana ini? Ada yang mau tanya dulu mungkin sebelum saya lanjut? Pak, mau tanya, Pak.
Ya, silahkan, monggo Mas. Itu yang output panas sama dingin itu kan Bapak tuliskan yang D-nya dinginnya kan D kecil. Itu P-nya P besar atau P kecil, Pak? Itu Nah, apakah ada ketentuannya apa enggak? Harus huruf besar semua oh, gimana? oke. Ya. Sebenarnya ini hanya tampilan saja ya Mas, tampilan tulisan saja gitu. Tampilan tulisan itu mau besar kecil pun nggak ngaruh gitu ya. Jadi selama dia di dalam tanda petik ini, dia masih tidak akan berpengaruh. Karena dia nanti hanya efeknya hanya muncul di layar monitor aja gitu, tulisan gede kecilnya itu. Gitu Mas. Siap, Pak. Tapi ya sama-sama. Tapi yang perlu diperhatikan justru malah kayak misalkan di sini kalian di sini menuliskan C, input C gitu ya. Berarti seterusnya kalian sampai bawah itu harus C terus. Ya. Jangan sampai salah satunya atau malah beberapa tulisannya jadi Celsius. Misalkan karena tanya temennya gitu kan, temennya pakai nama Celsius, sendiri pakai nama C. Gitu ya. Karena tanya ya sudah disalin aja Celsius Celsius gitu. Efeknya apa ya salah jadinya. Kalian di atas pakai nama C, di bawahnya pakai nama Celsius kan beda. Gitu ya. Jadi kalau dari atas pakainya C sampai bawah juga seterusnya pakai C. Kalau atasnya pakai Celsius, berarti seterusnya juga pakai Celsius. Yang RF dan K ini juga sama gitu ya. Kalau dari atas pakainya RF dan K, maka outputnya juga harus RF dan K. Ya, kalau prosesnya di sini kalian nyampaikannya adalah sama reaumur, Fahrenheit dan Kelvin misalkan, outputnya juga harus reaumur, Fahrenheit dan Kelvin. Jangan disingkat. Karena nanti beda nanti. Gitu ya. Di atas bilangnya reaumur, di bawah bilangnya R. Nah, ya nggak akan ketemu. Gitu ya. Kalau dari sisi kita sebagai manusia ya mungkin kita secara nalar R itu pasti reaumur kan gitu. Tapi kalau ini saya kasih ke komputer, R dan reaumur itu sudah dianggap berbeda. Jadi pasti dia akan melihatnya itu sebagai dua hal yang berbeda. Jadi dia tidak, misalkan kita minta outputkan R gitu ya, padahal di atas kita menyampaikannya reaumur, maka si komputer mungkin akan bilang, saya tidak mengenali R. Ya, karena atasnya kita pakai istilah reaumur. Jadi kalau sudah dari atas pakainya Celsius ya Celsius, kalau dari atas pakainya C ya C, gitu ya. Nanti itu terkait dengan penamaan sebenarnya. Jadi nama itu sebisa mungkin dari atas sampai bawah itu sama. Dari start sampai selesai itu atau sorry ini selesai. Atasnya start kok ya. Ini finish ya. Jadi dari start sampai finish itu harus konsisten istilahnya ya. Harus sama namanya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjut. Ya. Oke, ini kasus untuk soal nomor 1 itu adalah gabungan antara runtutan plus apa namanya pemilihan. Gitu ya. Jadi di soal kuis yang kemarin itu kan ada 2 soal ya. Yang pertama itu runtutan semua rata-rata atau mungkin karena pakai kalimat deskriptif ya jadinya lebih mudah. Gitu ya. Tapi ketika sudah masuk nomor 2 itu sebenarnya kombinasi antara runtutan atau pemilihan atau runtutan dengan pengulangan. Tapi saya belum mengkombinasikan antara runtutan, pemilihan, dan pengulangan itu kalau di soal kuis kemarin belum saya kombinasikan. Jadi baru antara runtutan dengan pemilihan atau runtutan dengan pengulangan. Ya. Untuk yang Pak, mau soal nomor tanya. 1 ini runtutan dan ya silakan Mas. Kalau misalkan itu Gimana Mas? yang pemilihan sama prosesnya ketukar gimana, Pak? Jadi pemilihan dulu baru proses. Pemilihan dulu baru proses. Oh,
Berarti maksudnya kategori dulu baru proses konversi gitu ya? Iya, Pak. Oke. Kalau itu sebenarnya tidak masalah, Mas. Kalau secara flowchart nggak masalah gitu ya. Kenapa? Karena kategori suhu yang menentukan C. Proses konversi suhu juga yang menentukan C. Di mana C itu adalah input. Jadi kalau mau melakukan kategori suhu dulu, baru kemudian melakukan konversi suhu juga boleh, nggak masalah. Ya. Yang penting jangan kategori suhu dulu baru input, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kategori suhu ngambilnya C, C-nya baru di bawahnya, kan nggak bisa. Jadi input dulu, ya. Kemudian di situ baru mau kategori suhu atau mau konversi suhu, nggak apa-apa, bolak-balik di situ. Kecuali kalau kategori suhu di sini misalkan yang diminta itu adalah K ya, Kelvin misalnya. Kalau yang diminta adalah Kelvin, berarti kita harus melakukan konversi dulu sampai ketemu K, baru kita bisa melakukan kategori suhu berdasarkan Kelvin tadi. Kalau kasusnya di sini K, nggak boleh kebalik. Gitu ya. Kalau kebalik, nanti K-nya bingung komputer ini K-nya nilainya berapa nih? Karena K-nya baru dihitung setelah dia mikir ini kira-kira panas atau dingin. Gitu ya. Jadi komputer itu pasti akan melihatnya tahap demi tahap, kotak demi kotak, simbol demi simbol. Jadi setelah input dia akan turun ke bawah gini. Dia akan melakukannya step by step seperti ini. Nggak akan ada istilah loncat balik lagi ke atas, itu nggak ada. Jadi kalau yang diminta misalkan C, kalian bolak-balik nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan yang diminta adalah hasil perhitungan dari proses konversi ya di pemilihan suhunya ini, di kategori suhunya, berarti nggak boleh terbalik. Kalau di kasus ini sih kebetulan karena yang diminta C gitu ya, itu bolak-balik nggak masalah. Gitu ya, Mas. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Sebelum saya masuk ke soal yang kedua, yaitu runtutan dan pengulangan. Sebenarnya runtutan saja selesai sih, tapi nanti akan menjadi panjang kalau pengulangannya belum. Kalau itu menjadi banyak datanya nanti.